Saat mengambil balon, gadis kecil menemukan pemandangan mengerikan. Dia melihat seekor anjing serigala besar tidak jauh dari sana menatapnya dengan tajam. Dia baru saja hendak bangkit untuk pergi. Tanpa disangka, pemilik yang asyik menatap ponsel malah melepaskan tali. Anjing serigala yang lepas seperti gila langsung berlari ke arahnya. Gadis itu langsung menangis ketakutan. Tangisan itu juga menarik perhatian anjing liar di sebelahnya. Tanpa ragu, anjing itu berlari cepat ke arah mereka. Tanpa ragu, ia berdiri di depan gadis kecil, menghalangi anjing jahat untuk mendekat. Ini memberi kesempatan ibu untuk membawa pergi anak perempuannya. Pemilik anjing jahat akhirnya menyadari sesuatu yang salah. Lalu ia berlari mendekat dengan cepat. Dia pikir akan menarik anjingnya, namun malah mengambil tongkat di sampingnya. Tanpa bertanya, langsung mengayunkan tongkat ke arah anjing liar. Orang-orang di sekitar terpaku melihat adegan ini. Mereka segera mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Namun tidak ada yang berani menghentikan. Seketika itu, semua orang menjadi penonton diam. Saat itu, seorang pria di samping akhirnya tidak tahan. Ia mendekati dan menghentikan pemuda itu. Apa yang saya tidak melihatnya membantu anak kecil itu? Anjing liar pun akhirnya bisa melarikan diri. Dengan tersendat-sendat, ia pergi dari sana. Dengan satu kaki dan luka-luka di seluruh tubuhnya sebagai harga. Membantu seorang gadis yang bukan keluarganya. Namun yang didapat hanyalah tatapan acuh dari orang-orang. Video itu diunggah ke internet dan menimbulkan perdebatan. Labrador yang menyelamatkan gadis kecil di video, setelah terluka parah oleh pemilik anjing besar itu menghilang. Tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Seorang pengguna internet yang peduli meninggalkan komentar di bawah video setelah melihatnya. Mengatakan bahwa ia mengenal anjing ini saat dia masih sekolah dulu. Dia bahkan pernah mengambil foto punggungnya di dermaga. Ketika dia lulus, anjing itu masih duduk di dermaga. Sepertinya sedang menunggu seseorang. Ternyata Dindin bukan anjing liar, melainkan anjing penyelamat yang berprestasi. Dermaga ini adalah tempat pertama kali mereka berpisah dengan pemiliknya. Saat Yang Qi datang memilih anjing penyelamat di pusat pelatihan anjing, semua anjing sangat lincah. Hanya Dindin yang bersembunyi di sudut dan tidak mau keluar. Yang Qi langsung tahu bahwa anjing ini memiliki cerita. Setelah ditanya, baru diketahui, ternyata ibunya meninggal saat misi. Anak anjing itu sudah seminggu tidak makan dan minum karena sedih. Melihatnya sedih, Yang Qi mencoba memberinya makanan. Anehnya, anjing itu malah dengan cepat makan tanpa ragu. Melihat anjing kecil ini adalah takdirnya sendiri, Yang Qi segera memutuskan untuk mengambilnya. Sejak itu, roda takdir antara manusia dan anjing ini mulai berputar. Di perjalanan kembali ke pasukan, melihat anjing sangat menyukai lonceng di dalam mobil, maka Yang Qi memberinya nama Dinding. Dinding juga sangat puas dengan nama itu. Ia melihat pemandangan sepanjang jalan dan penuh dengan rasa ingin tahu tentang masa depan. Namun, Yang Qi meninggalkannya di tengah jalan. Ternyata neneknya sakit dan dia harus pulang ke rumah. Dinding baru saja keluar dari kesedihan kepergian ibunya. Namun, sekarang harus menghadapi perpisahan yang menyedihkan. Ia dengan setia mengikuti di belakang Yang Qi. Beku. Dinding berdenting. Kamu harus mendengarkan kata-kata komandan skuadron dengan baik. Aku akan segera kembali. Melihat bayangan pemilik pergi, Dinding juga menyimpan pertemuan pertama mereka. Di pelabuhan perpisahan ini di hatinya. Sejak itu, Dinding juga membuktikan dengan tindakan nyata. Melihat anjing-anjing lain yang digendong oleh pemiliknya. Di wajah Dinding terpampang rasa iri. Namun beberapa hari berlalu tanpa Yang Qi kembali. Saat ia sedih di dalam kandang, sebuah jeruk berguling ke arahnya. Dinding mengangkat kepalanya. Ternyata pemilik yang selalu diinginkannya. Ternyata Yang Qi juga selalu memikirkan Dinding. Maka dia kembali dengan membawa jeruk dari kampung halamannya untuk Dinding. Sejak saat itu, Dingdang juga dengan tindakan nyata untuk membuktikan bahwa pilihan Yang Qi adalah benar. Dinding tidak hanya cerdas tetapi juga sangat pintar. Selalu dapat menemukan target dengan tepat dalam pelatihan. Begitulah, dengan didampingi oleh Yang Qi, Dinding pun tumbuh dewasa. Meskipun selalu mendapat peringkat pertama dalam uji fisik, namun Dinding tetap tidak dapat ikut dalam misi, karena lokasi penyelamatan melibatkan berbagai kondisi darurat, di antaranya termasuk kebakaran. Namun ini adalah bayangan psikologis yang menghantui Dinding. Untuk membantu Dinding mengatasi malam itu, Yang Qi dengan nekat mengikat dirinya di samping lingkaran api. Cepat, Dinding! Melihat api hampir menjalar ke tuannya. Akhirnya, keberanian Dinding dalam melindungi tuannya mengalahkan ketakutannya. Dengan penuh keberanian, Dinding melompati lingkaran api, berhasil menyelamatkan tuannya, dan berhasil lulus ujian, menjadi anjing penyelamat sejati. Tidak lama kemudian, mereka menghadapi misi pertama mereka. Itu adalah gempa bumi besar 8.0 skala Richter di Wenchuan. Ketika mereka tiba, lokasi sudah menjadi puing-puing, Ting Chengdu. Dinding tanpa takut mencari korban selamat. Tidak lama kemudian, ia menemukan sesuatu dan terus berteriak. Yang Qi segera mendekat untuk melihat.
Ternyata ada seorang kakek yang selamat di bawah puing-puing. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Kakek, Anda seharusnya tidak berterima kasih kepada saya. Ini bukan salahmu. Dialah yang menemukanmu. Kakek merasa sangat malu setelah mendengarnya. Dia terbata-bata meminta maaf kepada Dingdong. Dingdong terlihat bingung. Tanpa disadari, di bawahnya adalah papan nama restoran daging anjing. Mereka baru saja menarik kakek itu ke atas. Tak disangka, gempa susulan terjadi. Dalam kepanikan, Dingdong berlari ke tangga mencari jalan keluar. Namun koridor tiba-tiba runtuh. Yang Qi, dengan keinginan kuat untuk menyelamatkan anjing, juga berlari ke sana. Dingdong kemudian, tiang batu tiba-tiba roboh. Kecelakaan tetap terjadi. Ketika Yang Qi bangun lagi, dia sudah berada di rumah sakit. Tidak ada konteks yang jelas, mohon berikan kalimat lengkap untuk diterjemahkan. Dia selamat dengan keberuntungan. Namun kakinya mengalami luka yang sangat parah. Dingdong menatap Yang Qi dengan rasa bersalah. Merasa bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri. Ini bukan salahmu. Meskipun dia mengatakan bahwa tidak apa-apa. Namun, Yang Qi masih meninggalkan air mata sedih. Karena dibandingkan dengan luka di kakinya. Yang membuatnya lebih sedih adalah perpisahan yang akan datang. Mengingat cedera kali ini parah. Atasan mengatur agar dia pensiun lebih awal. Sebelum berpisah, dia memberikan lonceng di mobil. Kepada Dangdang sebagai kenang-kenangan. Malam itu, mereka berpisah dengan cara latihan. Dangdang tetap melangkah dengan ringan seperti biasa. Namun, Yang Qi sudah tidak bisa mengikutinya. Dia tahu bahwa yang bisa dia berikan pada Dangdang sekarang adalah cinta terakhir, yaitu melepaskannya untuk mencari orang yang lebih baik. Namun, dia tidak tahu bahwa seumur hidup anjing hanya mengenal satu orang. Meskipun rekan-rekannya mencoba keras menarik tali, Dangdang tidak mau pergi. Dangdang menangis kepada tuannya, tidak mengerti mengapa dia ditinggalkan. Yang Qi memeluk Dangdang dengan penuh rasa kehilangan, tapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dangdang pergi ke sarangnya dengan sedih. Semoga bisa mendapatkan kembali hati tuannya. Namun Yang Qi juga sangat bingung. Sebelum berangkat, dia menemukan Doraemon ingin memintanya untuk mengantarnya. Namun setelah mendengar, Doraemon pergi dengan marah. Dia berbalik dan masuk ke dalam rumah kecilnya sendiri. Orang yang akan pergi pada akhirnya tidak bisa ditahan. Saat Yang Qi dan rekan-rekannya berpisah terakhir kali. Namun dia berbalik dan melihat Doraemon berlari ke arahnya dengan susah payah. Bergemerincing. Akhirnya, Yang Qi dengan nada perintah meminta Doraemon untuk melepaskan. Lepaskan. Doraemon hanya bisa melepaskan dengan terpaksa. Aku berjanji padamu. Aku akan menyempatkan waktu untuk melihatmu. Bagaimana? Oke. Melihat Doraemon dengan wajah polos menatapnya. Yang Qi tahu jika dia tidak pergi sekarang, dia benar-benar tidak akan bisa pergi. Maka dengan berat hati, dia naik ke mobil di bawah tatapan Doraemon. Hormat. Doraemon panik saat melihatnya. Dengan cepat, dia merunduk di jendela mobil memohon agar tuannya tidak pergi. Sebuah anjing tidak bisa mengubah apapun. Melihat tuannya akan pergi jauh, diandalkan untuk melepaskan diri dan mengejar mobil tanpa ragu. Dia tidak mengerti, mengapa ibu tidak pernah kembali pada hari itu. Dan tuannya yang memberinya rasa aman kembali. Sekarang harus pergi. Pengemudi melihat anjing yang kasihan dan bertanya apakah harus berhenti. Namun Yang Qi menutup mata erat dan menggelengkan kepala dengan keras. Bahkan tidak punya keberanian untuk melihat sekilas pun. Hingga akhirnya Diandang kehabisan tenaga. Akhirnya dengan putus asa menghentikan langkah-langkahnya. Sejak hari itu, Diandang menjadi lesu. Tidak sama sekali bekerja sama selama pelatihan. Anjing-anjing lain berlari keluar untuk mengambil bola. Diandang. Namun Diandang duduk diam di tempatnya. Tidak peduli seberapa keras pemilik baru mencoba menariknya. Diandang. Akhirnya, dengan tiba-tiba melepaskan diri dan berlari ke kejauhan. Setiap hari merindukan tuannya sambil berbaring di padang rumput. Pada suatu hari, ia tiba-tiba menemukan jeruk di tanah. Ternyata itu adalah pedagang sayur yang datang mengirimkan buah dan sayuran. Tiba-tiba Dingdong teringat kampung halaman tuannya. Bukankah tempat itu terkenal dengan produksi jeruk? Maka ia melompat ke atas mobil saat orang tidak memperhatikannya. Begitu saja ia keluar tanpa diketahui siapapun. Setelah sampai di tujuan, Dingdong segera meloncat keluar dari mobil. Ia tiba di kota yang asing ini. Ia mencari keberadaan tuannya ke segala penjuru. Namun, meskipun berlari ke setiap sudut kota, tidak ada petunjuk sedikit pun. Namun, tak disangka malam itu ia bertemu dengan dua penjual anjing. Ini adalah pertama kalinya Dingdong bertemu dengan orang jahat. Melihat mereka membawa senjata, Dingdong menyadari bahaya dan langsung melarikan diri. Namun karena tidak mengenal jalan, akhirnya ia terjebak di sebuah gang kecil. Dan akhirnya ditangkap oleh kedua orang itu dan dibawa ke restoran daging anjing. Di sini penuh dengan anjing liar yang ditangkap. Melihat darah mengalir di tanah, Diandong tampaknya menyadari sesuatu. Maka ia mulai berteriak dengan gila. Tanpa disangka, ia malah membuat sang juru potong marah. Melihat anjing ini begitu keras kepala,
Dia memerintahkan bawahannya untuk membawanya ke ruang pemotongan terlebih dahulu. Begitulah keadaannya. Diandong ditarik oleh dua orang ke dapur belakang. Salah satu orang menggunakan tang untuk mengunci lehernya. Orang lain mengambil palu besi siap untuk bertindak. Diandong ketakutan melihat adegan ini. Namun karena tubuhnya terjepit, ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap palu jatuh dengan mata terbelalak. Tepat pada saat genting ini, pria itu tiba-tiba dipanggil. Orang yang datang adalah ayahnya. Juga beberapa bulan yang lalu, pria yang diselamatkan dalam gempa Wenchuan. Sejak itu, dia terus melakukan pekerjaan perlindungan anjing liar. Baru saja ia mengetahui bahwa anaknya masih menjual daging anjing. Kini diumumkan secara resmi, bahwa Museum Daging Anjing Konjer berganti nama menjadi Toko Sup Ayam Konjer. Masih mencari orang yang masih hidup. Bagus. Begitulah dengan pengenalan dari kakek itu. Dingdang diadopsi oleh pecinta anjing. Tanpa sadar Dingdang adalah anjing penyelamat yang menyelamatkan nyawanya. Restoran daging anjing Konjer mengubah namanya menjadi warung sop ayam Konjer. Ketika saya melihat anjing pencari dan penyelamat di reruntuhan, saya sedang menginjak merek tukang jagal anjing kami. Masih mencari orang yang masih hidup. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar salah. Saat pecinta anjing ini hendak membawa Dingdang pulang, ketika mobil melewati sebuah lapangan. Namun Dingdang tiba-tiba berteriak keras. Ternyata lapangan ini adalah hari di mana pemiliknya mengadopsinya. Tempat turun untuk membeli air. Para pecinta anjing mengira anjing ingin buang air kecil. Namun ketika pintu mobil terbuka, terlihat Dindon melompat turun dengan cepat. Tanpa menoleh, ia berlari ke arah yang jauh. Ketika haus, ia minum air genangan di jalan. Semakin familiar dengan pemandangan jalanan, ia semakin excited. Hingga senja, Dindon akhirnya berhenti. Ia duduk dengan kaku di tanah. Matanya bersinar bahagia seperti tak pernah sebelumnya. Karena di depannya adalah pelabuhan di mana ia berpisah dengan pemiliknya. Tempat di mana ia pertama kali berpisah dengan pemiliknya. Sejak hari itu, ia duduk menunggu di pelabuhan. Ia tidak mau pergi sampai malam tiba. Ketika lapar, ia mencari sisa makanan di tumpukan sampah. Saat haus, ia minum air genangan di jalan. Bayangan kesepian saat menunggu. Juga difoto oleh seorang mahasiswa. Lihatlah anjing ini. Ia diam tak bergerak seolah sedang menunggu seseorang. Berbalik dan menolak tawaran baik dari anak laki-laki. Namun menunggu selama 2 tahun. Hingga suatu hari ia melihat anjing liar hendak menyerang seorang gadis kecil. Menunggu hingga musim dingin bersalju. Di dermaga yang ramai, ia menunggu selama beberapa musim semi dan musim gugur. Hingga mahasiswa itu lulus dan mulai bekerja. Namun melihat Dingdang masih duduk di sana, anak laki-laki tersentuh oleh kesetiaannya. Maka ia mendekat dan ingin merawat anjing itu. Namun Dingdang tanpa ragu sedikit pun, ia tetap menunggu di pelabuhan seperti biasa. Anak, ia tetap menunggu di dermaga seperti biasa. Meskipun 2 tahun ini ia hidup dalam kesulitan, namun ia tidak pernah melupakan misi penyelamatan manusia sebagai anjing pencari. Maka tanpa ragu ia bangkit untuk bertindak. Namun tidak pernah terbayangkan bahwa akan terjadi apa yang terjadi. Ia dipukul oleh pemilik anjing liar hingga nyaris mati. Hingga seorang kakak baik hati datang saat nyawa dalam bahaya. Pesta Jingle. Diandang baru saja menemukan kesempatan. Dengan tersendat-sendat meninggalkan tempat ini. Video diunggah ke internet dan menimbulkan perdebatan. Yang Ki juga melihat bayangan kesepian itu di ponselnya. Namun dia tetap tidak percaya itu adalah Diandang miliknya. Untuk memastikan hal ini, dia menelepon teman sejawatnya. Teman sejawat tidak bisa menyembunyikan lagi dan akhirnya mengungkapkan kebenaran dengan ragu. Ternyata Diandang sudah hilang 2 tahun yang lalu. Mereka sekarang juga tidak tahu keberadaannya. Aku beritahu padamu, aku tidak akan menemukan Diandang, aku belum selesai denganmu. Setelah menutup telepon, Yang Ki dengan cepat ke teman di internet, mengetahui lokasi video. Dan berdasarkan informasi yang diberikan, menemukan dermaga. Setelah bertanya, dia yakin itu adalah Diandang miliknya. Anjing ini sangat aneh. Dia duduk di sana untuk waktu yang lama. Sudah beberapa tahun dia terus menatap dermaga. Sudah bertahun-tahun seperti ini, kita tidak tahu siapa yang sedang menunggu. Yang Ki merasa tersiksa setelah mendengarnya. Dia terus mencari keberadaan Doraemon di sekitar. Namun, setelah mencari sehari penuh, tidak ada hasil. Ternyata Doraemon diselamatkan oleh seorang ayah dan anak. Melihat lukanya begitu parah, pria itu berencana membawa Doraemon ke rumah sakit hewan peliharaan. Namun, kebetulan atau tidak, mereka bertemu di tangga. Mereka bertemu dengan Yang Ki. Meskipun begitu dekat, mereka melewati satu sama lain. Mungkin mencium bau pemiliknya. Doraemon tiba-tiba bangkit dengan keras. Melihat bayangan yang selalu dipikirkannya, dia tidak bisa lagi menahan kerinduannya. Tanpa mempedulikan rasa sakit, dia langsung melompat turun. Kemudian, dengan langkah tersendat, dia berlari ke arah pemiliknya. Namun, Yang Ki sama sekali tidak menyadari hal itu. Dia memulai mobil dan meninggalkan tempat ini. Hanya meninggalkan Doraemon yang terus mengejar dengan susah payah di belakang. Mereka seolah-olah kembali ke saat mereka berpisah dulu.
Namun kali ini, Doraemon tidak memiliki cukup energi untuk mengejar. Kaki Doraemon yang pincang membuatnya seperti Nobita dulu. Dia juga tidak ingin pergi ke orang yang lebih baik. Setelah ragu sejenak, Doraemon kembali mengejar. Karena dia ingin memberitahu tuannya bahwa dia ingin tetap berada di sampingnya. Perusahaan hanya meninggalkan Doraemon yang terus mengejar dengan susah payah di belakang. Namun kali ini, Doraemon tidak memiliki banyak energi untuk mengejar. Sadar bahwa rumah tuannya berada di dekat, juga tidak ingin pergi ke orang yang lebih baik. Setelah ragu sejenak, Doraemon kembali mengejar. Bergemerincing. Karena ia ingin memberitahu tuannya bahwa ia ingin tetap berada di sampingnya. Perusahaan bergemerincing. 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 Bergemerincing.